Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winisa Rahmi Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah Statistik Sosial, saya akan menjelaskan tentang yang pertama konsep dan pengertian statistik, yang kedua ruang lingkup dan tahap-tahap statistika, yang ketiga statistika dan penggolongannya. Yang pertama, konsep dan pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang berarti negara atau hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Statistik adalah sekumpulan cara serta aturan tentang pengumpulan, penganalisaan, pengolahan, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Statistik juga ialah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data ataupun hasil dari pengamatan. Menurut para ahli, yang pertama, Sumantri menyatakan statistik diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Yang kedua, Gaspers yang menyatakan bahwa kata statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta. Umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Selanjutnya, fungsi statistik. Alat bantu untuk memperluas pengetahuan terhadap masalah-masalah yang rumit, kabur, dan tidak pasti. Alasannya, yang pertama, fakta-fakta dapat disusun sesuai kebutuhan. Yang kedua, data yang rumit dapat disederhanakan. Yang ketiga, data dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai teknik perbandingan. Yang kelima, dapat digunakan untuk menginterpretasi beberapa masalah secara simultan. Dan yang keenam, dapat digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan yang akurat. Selanjutnya adalah tujuan statistik. Yang pertama, untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga, untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, jenis-jenis statistik. Statistik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis statistik adalah yang pertama berdasarkan orientasi pembahasan. Terdapat ada dua bagian. Yang pertama, statistik matematika. Statistik yang lebih memahami pemahaman model, rumus statistik matematika teoritis, dan penurunan konseptual. Yang kedua, statistik terapan, statistik yang lebih fokus pada pemahaman konsep, teknik statistik, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, berdasarkan fase dan tujuan analisis, terdapat dua bagian. Yang pertama, statistik deskriptif, statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian data tanpa kesimpulan umum. Yang kedua, statistik inferensial, statistik yang prosesnya memungkinkan kesimpulan umum untuk diambil pada data yang sedang diproses. Yang ketiga, berdasarkan asumsi distribusi populasi data terdapat dua bagian. Yang pertama, statistik parametrik, statistik berdasarkan model distribusi normal. Yang kedua, statistik non-parametrik, statistik yang dilakukan dengan metode distribusi gratis atau tidak berdasarkan model distribusi normal. Dan yang keempat, berdasarkan jumlah variabel terikat, terdapat satu bagian. Yang pertama, statistik univarian, statistik yang hanya memiliki satu variabel dependen. Selanjutnya, ruang lingkup dan tahap-tahap statistika. Statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya terbagi atas. Yang pertama, statistik sosial, statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan,
statistik pertanian, dan statistik kesehatan. Tahap-tahap statistika. Yang pertama, pengumpulan data. Statistika adalah suatu alat yang akan kita gunakan untuk mempelajari gambaran tentang fakta, mempelajari hubungan antara beberapa sifat, pengaruh, atau sektor dengan faktor lainnya, yang semuanya dilakukan terlebih dahulu memindahkan gambaran tentang fakta ke dalam bentuk data-data tertulis. Dengan hal ini, maka pengumpulan data merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Kesalahan atau tidak baiknya terhadap proses pengumpulan data akan menyebabkan terjadinya kesimpulan yang tidak baik atau bahkan menyesatkan. Yang kedua, pengaturan data. Data yang baru saja dikumpulkan yang belum diolah sama sekali, kita namakan data mentah atau raw data. Untuk bisa digunakan untuk berbagai keperluan, maka raw data ini harus terlebih dahulu diedit untuk menghilangkan berbagai kesalahan. Kemudian digolongkan dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas data untuk tiap nama variabel yang sesuai, hingga kemudian kita catat dalam sebuah tabel yang mudah dibaca untuk keperluan analisis lebih lanjut. Yang ketiga, presensi data. Penyajian data agar lebih mudah dipahami dan memberikan visual yang menarik perlu kita bentuk ke dalam grafik atau diagram. Bentuk grafik atau diagram apa yang harus dibuat disesuaikan dengan tujuan penyajian dan subjektivitas penyaji. Yang keempat, analisis data. Bentuk paling sederhana dari analisis data adalah mengukur atau menghitung nilai rata-rata data, standar deviasi, dan bentuk-bentuk distribusi data. Analisis lebih lanjut yang banyak diperlukan misalnya penaksiran karakter populasi data dan data sampel, uji hipotesis, uji pengaruh antar variabel, dan sebagainya. Yang kelima adalah interpretasi data. Dengan mengamati data dan hasil olahan data, ditambah dengan informasi dan pengetahuan lain dari si pengamat, akan diambil kesimpulan tertentu atas sifat-sifat data tersebut. Proses ini dikatakan sebagai interpretasi karena dalam pengambilan kesimpulan memasukkan juga unsur subjektivitas sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi sang interpreter, di mana antara satu dan lain interpreter pasti berbeda unsur subjektivitasnya. Selanjutnya adalah statistika dan penggolongannya. Penggolongan statistik. Menurut dari Gibson dan Sugiarto 2002, statistika diklasifikasikan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Roland 1993. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi terkait dengan data yang ada tanpa menarik kesimpulan tentang gugus induknya atau populasinya. Yang kedua, statistik inferensial adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis sebagian kecil dari data induknya atau sampel sampai dengan meramalkan dan menyimpulkan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Selanjutnya, statistika inferensial dibedakan menjadi dua, yaitu statistik parametris. Statistik parametris adalah bagian statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu berupa syarat distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Yang kedua, statistik non-parametris. Statistik non-parametris adalah bagian statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal yang parameter populasinya tidak memenuhi syarat-syarat normalitas dan homogenitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.